Pemirsa, dua kelompok pemuda dari dusun berbeda terlibat baku pukul usai karnaval budaya dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, dua kelompok pemuda yang mabuk juga terlibat aksi tawuran. Pemuda dari dua dusun ini terlibat baku pukul sesaat tiba di garis finish karnaval di Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Meski sempat berhenti, namun aksi saling serang kemudian kembali berlanjut. Belum diketahui penyebab tawuran ini, diduga dipicu senggolan saat kedua kelompok sedang berjoget. Sejumlah petugas Linmas dan TNI pun datang melerai perkelahian. Khawatir aksi tawuran meluas, petugas Polsek dan Koramil Mojo Agung berupaya melakukan mediasi. Hasilnya kedua pihak dari Dusun Semen dan Dusun Kalibening sepakat berdamai. Hasil mediasi juga memastikan kedua belah pihak tidak akan melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tawuran dua kelompok massa pecah dini hari. Dua kelompok saling serang melempar batu di Jalan Embong, Malang, Surabaya. Suasana sempat mencekam. Kepolisian yang tiba di lokasi sempat menutup Jalan Embong, Malang saat upaya meredakan dua kelompok massa yang bertikai. Ketegangan ini diredam setelah dua kelompok aparat dari Polrestabes Surabaya diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyekatan. Tawuran antar kelompok massa ini dipicu selisih paham saat kedua kelompok dalam kondisi mabuk minuman keras. Jalan yang sebelumnya ditutup telah dibuka untuk dilalui pengendara. Pihak Polrestabes juga langsung memediasi dua kelompok yang berseteru di Mapolrestabes Surabaya agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan oknum supporter pecah di ruas jalan kota Yogyakarta usai laga Persib Bandung melawan PSIM Yogyakarta yang berakhir imbang di Stadion Sultan Agung, Bantul. Sejumlah warga berlarian selamatkan diri saat terjadi kericuhan antara oknum supporter bola di sejumlah ruas jalan di Yogyakarta. Kericuhan terjadi usai laga Persib Bandung dengan PSIM Yogyakarta. Sementara lewat rekaman CCTV, ratusan orang kejar-kejaran di Simpang Serangan dekat Malioboro. Aparat pun dikerahkan untuk mengamankan situasi. Bentrokan diduga terjadi antara oknum supporter bola usai laga Persib kontra PSIM yang berakhir imbang. Untuk mengantisipasi bentrokan meluas, petugas terpaksa menutup beberapa ruas jalan seperti di kawasan 0 km Yogyakarta. 0 km ditutup untuk ke arah barat ya. 0 km. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Rumah kontrakan yang dijadikan tempat penampungan motor curian digerebek polisi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Belasan motor hasil curian diamankan, termasuk 5 terduga pelaku pencurian. Banyak juga ya kalau dikumpulin ya. Penggerebekan dilakukan polisi dari Polda Metro Jaya di sebuah kontrakan di kawasan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Polisi berseragam lengkap mengamankan belasan sepeda motor yang diduga hasil curian dan aksi pembegalan. 5 orang pelaku diamankan yang diduga sebagai penadah dan eksekutor. Aksi tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar lantaran lokasi penggerebekan berada di tengah permukiman warga. 5 tersangka dan belasan sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara lokasi kontrakan yang menjadi penyimpanan motor hasil curian kini telah diberi garis polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mabuk usai mengkonsumsi narkoba, seorang perempuan pengemudi mobil terlibat tabrak lari hingga menjadi sasaran amuk warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan alat isap bong. Seorang perempuan pengemudi mobil diamuk warga di Jalan Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar viral di media sosial. Sebelumnya AS, perempuan pengendara mobil, menabrak pemotor di Jalan Andi Pangeran Veteran di Makassar.
Bukannya berhenti, pemobil itu kabur hingga menabrak pengguna jalan lain. Warga pun berteriak dan mengadang kendaraan yang diduga tabrak lari. Beruntung di tengah amuk warga, polisi mengevakuasi pengemudi mobil dan dibawa ke Polsek Rapocini, Makassar. Setelah diperiksa, polisi menemukan alat isap sabu dalam mobil. Sementara hasil tes urin oleh unit narkoba Polrestabes Makassar, perempuan pemobil positif narkoba. AS diamankan di unit narkoba Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti berupa alat isap bong diamankan satuan unit narkoba. Sementara mobil yang dikemudikan AS diamankan oleh unit lalu lintas Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Pemirsa, 17 orang dilarikan ke RSUD Sekarwangi akibat keracunan makanan di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh korban terpaksa dirujuk ke rumah sakit lantaran kondisinya terus mengkhawatirkan. Sama, tadi malam udah dirawat. 17 korban keracunan makanan syukuran yang digelar salah seorang warga di Desa Tugu Bandung, Kabupaten Sukabumi, kembali berdatangan ke RSUD Sekarwangi. Para korban keracunan tersebut terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi lantaran kondisi kesehatannya menurun setelah dilakukan perawatan di Puskesmas Kabandungan. Penuhnya ruang perawatan di instalasi gawat darurat membuat para korban terpaksa dirawat di lantai IGD. Dari semalam 9 orang dan barusan 8 orang. Pasien semua alhamdulillah tertangani. Pasien saat ini alhamdulillah ya semua tertangani dan aman ya Pak. Sebelumnya sebanyak 138 warga Kampung Tugu, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi mengalami keracunan. Para korban mengeluhkan mual pusing diare setelah mengkonsumsi makanan syukuran yang digelar salah seorang warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kementerian Sosial menyatakan terus memantau keluarga raya balita asal Sukabumi yang meninggal dunia dengan tubuh dipenuhi cacing. Kasus ini juga menjadi pembelajaran agar pemerintah pusat hingga daerah betul-betul melakukan penyisiran terhadap warganya. Cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Heboh balita asal Sukabumi bernama Raya meninggal dunia akibat ditemukan cacing di dalam tubuhnya menjadi perhatian khusus Kementerian Sosial. Kementerian Sosial pun turun tangan untuk melakukan asesmen keluarga Raya dan dipindahkan ke sentra Kemensos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial mengatakan asesmen itu dilakukan agar keluarga Raya bisa dipindahkan ke sentra yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial juga sudah turun untuk melakukan asesmen dan sekarang kakaknya atau adiknya itu ya, orang tuanya dirawat. Orang tuanya, kakaknya atau adiknya yang sedang dalam asesmen yang insya Allah nanti akan dimasukkan ke sentra kita yang ada di Sukabumi. Saifullah Yusuf menambahkan kasus Raya akan menjadi pembelajaran agar pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke daerah benar-benar melakukan penyisiran terhadap warganya. Sebab Raya sempat dikabarkan tidak memiliki data kependudukan administrasi yang menyebabkan tidak mendapatkan fasilitas BPJS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jasad wanita ditemukan dicor kekasihnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Proses evakuasi jasad berlangsung dramatis dan berlangsung berjam-jam akibat jenazah tertanam sedalam 3 meter. Warga desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat perempuan berinisial N, 27 tahun, yang ditemukan dicor beton di dalam rumah. Proses evakuasi berlangsung alot dan membutuhkan waktu lebih dari 6 jam karena jasad korban tertimbun cocoran setinggi sekitar 3 meter. Jasad ditemukan tanpa busana dan kondisi tubuh sudah membengkak. Diperkirakan korban sudah meninggal 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Korban diketahui menjalin hubungan asmara dengan IM, pria yang baru membeli rumah di lokasi penemuan jasad.
Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harhab mengatakan keluarga korban melapor ke polisi pada 12 Agustus setelah korban hilang sejak tanggal 10 Agustus. Penyidikan kemudian mengarah ke IM yang akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Pihak kepolisian belum berani memastikan kondisi jenazah dalam keadaan hamil atau tidak karena menunggu hasil otopsi. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. 2 orang pekerja tewas dan 1 luka parah akibat tertimpa dinding yang roboh di lokasi gusuran Cilegon, Banten. Diduga tembok rapuh sehingga menimpa 3 korban di bawahnya. Warga geger dengan robohnya tembok yang akan dibongkar di kawasan gusuran lingkungan Priuk, Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten. Akibatnya 3 orang pekerja tertimpa runtuhan tembok. Saat kejadian 1 orang tewas di tempat, sementara 1 lainnya tewas saat perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 1 pekerja lainnya menderita luka dan harus dirawat intensif. Diduga dinding bangunan roboh karena kondisinya rapuh sehingga menimpa para tukang yang tengah bekerja membongkar bangunan di tepi kolam ikan lele. Saat ini lokasi sudah dipasangi garis polisi, sementara seluruh korban dievakuasi ke RSUD Kota Cilegon dan kasus sudah didalami Polsek Cilegon Kota. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan.